Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas dipuja dan dipuji, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun dapat bangun dari tidur kita. Kita dapat mengucapkan pujian untuk Allah. Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang menyehatkan tubuh kita. Ada orang-orang yang bangun dari tidurnya tubuhnya sakit, nggak bisa bangun dari tidur. Ada orang-orang yang bangun dari tidurnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Semua anggota keluarganya sibuk membantu dia. Kita tidak. Bahkan kita bisa sampai ke tempat ini di saat banyak manusia yang sedang terlelap dalam tidurnya. Maka pujilah dan pujalah Allah Jalla Jalaluh, yang kita setiap sholat gak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia dalam rangka menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita semua yang hadir di tempat ini mengaku sebagai pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengakuan itu perlu bukti, dan semoga kita dapat membuktikannya dalam kehidupan dunia dan kelak tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Berapa banyak orang-orang yang mengaku umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di hari kiamat mungkin Nabi tidak mengenal mereka, karena di antara tanda kenal kita sama Rasul SAW adalah bekas wudhu. Tapi sebagian manusia pagi ini sibuk di pasar. Bahkan sebelum subuh mereka sudah ke pasar. Dan tatkala azan dikumandangkan, mereka juga tidak bergerak meninggalkan pasar menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka nggak sholat. Kalau yang datang ke masjid insya Allah orang-orang soleh. Tapi bagaimana kita menyampaikan pesan Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di pasar? Bukankah hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Semoga suatu saat kita bisa memanggil orang-orang di pasar agar mereka dapat datang ke rumah Allah, dapat menyimak kajian, dan kelak pada hari kiamat Rasulullah SAW dapat mengenal mereka semua. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tidak cinta dunia? Dunia ini terlalu menggoda. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita baca, yang mungkin sebagian kita telah menghatamkan Al-Quran berulang kali, dan dia melewatin ayat-ayat peringatan tentang bahaya dunia, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak baca dengan artinya. Dia tidak membaca dengan tafsirnya. Sampai dikatakan kam min talin li kitabillah au kam min talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak manusia yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran memaki dia dan melaknat dia. Tatkala seorang hatam Al-Quran, dia akan lewat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dia akan melewatin nih di surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Dia akan baca. Tapi ada orang yang membaca ayat ini, dia pelaku riba. Dan bahkan bangga dengan pekerjaan yang dilaknat oleh pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini. Dia dilaknat. Dia kadang-kala berbangga. Kita akan melewatin firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan bermegah-megahan, dengan berbangga-banggaan, sampai kalian ziarah ke kuburan, sampai kalian mati. Itu terjadi dengan banyak manusia. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, kadangkala kita ngelihat masjid, membandingkan dengan rumah sebagian orang, ternyata rumah orang itu lebih besar dari masjid. Kenapa kok nggak membesarkan rumah Allah, sibuk membangun rumahnya sendiri? Tertipu dengan kehidupan dunia. Dia mampu melangkahkan kaki ke tempat yang jauh dalam rangka mencari dunia. Dan langkahnya begitu berat untuk datang ke rumah Allah yang hanya beberapa puluh meter dari rumahnya. Kenapa? Karena kalau ke masjid nggak dapat fulus. Ana heran kok ada door prize di masjid sekarang. Memang biasa dikasihkan kepada yang sholat ke masjid. Ahibati fillah. Kalau ke tempat kerja ada uang yang akan dia dapatkan. Ada syahwat yang akan terpenuhi. Tapi kalau datang ke rumah Allah, waktu dia akan habis, mungkin dia berpikir nggak dapat apa-apa dari urusan dunia. Yang ada bahkan dia mungkin kehilangan sesuatu. Dia harus keluar uang. Kenapa? Karena sampai masjid ada kotak amal yang jalan, Ustaz. Jadi antum bukan dikasih duit sama masjid, tapi antum ngeluarkan uang. Tapi memang itulah iman. Kita beramal, kita datang ke masjid, melangkahkan kaki dari rumah kita. Ingat bahwasanya bikulli khutwatin hasanah. Dengan setiap langkah akan jadi kebaikan buat dia. Dihapuskan dosanya.
Ketika dia masuk masjid membaca doa untuk masuk masjid. Bahkan dari rumahnya dia telah memanjatkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nur. Dia minta cahaya sama Allah Azza wa Jalla ketika datang ke rumahnya. Tapi ada banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian mau ditipu dengan tukang tipu. Siapa tukang tipu jemaah? Syaitan. Antum insyaallah semua pernah dengar bagaimana dia berhasil menipu ayahanda dan ibunda kita. Setan itu kerjanya menggambarkan yang baik buruk, yang buruk baik. Itu menjadi sarana dan gaya menyesatkan yang dilakukan setan. Nggak ada setan menyesatkan manusia dengan mengatakan kamu minum khamar nanti masuk neraka kau. Kira-kira orang itu akan minum khamar? Enggak lah. Bagaimana dia mengatakan kepada ayahanda kita dan ibunda kita, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu pohon khuldi? Makanya antum jangan ngomong buah yang dimakan Nabi Adam itu buah khuldi. Siapa yang ngomong buah khuldi? Iblis. Mau nggak engkau aku kasih tahu pohon khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan hilang. Siapa yang nggak mau? Orang mau dikasih tahu. Ternyata setelah Nabi Adam memakan buah pohon tersebut, ada buah pohon biasa yang dilarang sama Allah sebagai bentuk ujian. Nabi Adam harus kehilangan pakaian yang melekat di tubuhnya. Harus diturunkan dari surga Allah ke dunia ini. Dan Allah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini agar tidak terjadi lagi penipuan-penipuan itu. Allah memberikan informasi kepada kita tentang kehidupan dunia dan tentang setan tadi. Inna syaitana lakum adu. Setan itu musuh buat engkau. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Ini informasi dari Allah buat kita. Setan itu musuh kita. Bisikan-bisikan itu, ingat ini musuhmu. Masa musuh ingin kebaikan buat lawannya? Nggak ada jemaah. Dia ingin kebinasaan. Lalu Allah katakan innama hadhil hayatud dunya mata'. Ingat, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang sementara. Sebentar jemaah. Kesenangannya juga berbalut dengan kesedihan. Antum lihat kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Nggak akan bertahan lama. Kalau antum masuk ke restoran Padang, lalu disuguhkan kepada antum satu meja full makanan. Bisa antum makan semuanya? Enggak. Perutnya nggak cukup, Ustaz. Bahkan kalau makan semuanya jadi penyakit. Itu kehidupan dunia. Ada banyak batasan-batasan. Yang hari ini tersenyum, mungkin siang nanti dia menangis. Berapa banyak orang yang pagi harinya tertawa bersama keluarganya, sore harinya badannya terbujur di IGD karena dia kecelakaan. Orang yang dikasih kekayaan
dia pun tidak dapat menikmati kekayaannya karena dia sudah kena penyakit gula, kolesterol, darah tinggi. Hadhil hayatud dunya. Allah ingatkan kita supaya kita tidak tertipu. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Akhirat itu tempat tinggal. Manusia di muka bumi ini sejatinya berada di tempat pengasingan. Tahu tempat pengasingan? Dulu di masa Belanda, orang-orang yang berjuang itu salah satunya yang dari Semarang. Siapa? Di Ponorogo. Iya. Di Ponorogo, di Semarang kan? Diasingkan di mana beliau? Di Goa. Antum tahu diasingkan. Kita itu diasingkan. Karena tempat asal kita adalah surga Allah Azza wa Jalla. Allah berikan hukuman, Allah terima tobatnya Nabi Adam. Ini jamaah, kita harus tahu bahwa dosa itu ada konsekuensinya walaupun kita sudah bertobat. Nabi Adam sudah bertobat enggak? Udah bertobat. Diterima enggak tobatnya sama Allah? Diterima tobatnya sama Allah. Tapi apa kata Allah? Qulna bita minha jami'an. Turun semuanya dari surga. Disuruh turun dari surga. Itu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Diterima tobatnya, tapi tetap ada hukuman yang harus diterima. Itu yang membuat kita berada di tempat ini. Lalu Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, petunjuk untuk kembali ke surga, Allah akan turunkan petunjuk itu. Kalau datang kepada kalian petunjuk dari aku, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu akan balik ke surga. Dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan melarat hidupnya. Dunia ini penjara buat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Atau riwayat Bukhari Muslim. Dunia ini adalah penjara, sijin orang beriman. Dan surganya orang-orang kafir. Bagaimana dikatakan penjara? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan gambaran seorang selama hidup di dunia dalam penjara. Ruh itu nanti ketika keluar dari tubuh ini, meninggal dunia, dia seperti orang yang keluar dari penjara sehingga dapat bersenang-senang ketika sudah keluar dari dunia ini. Kalau orang beriman. Allah mewanti-wanti kita dengan urusan harta dan anak yang selalu menjadi alasan kita mencari dunia. Kita kan bekerja, ngumpulin duit, nabung untuk apa? Buat masa depan, Ustaz. Buat anak-anak, Ustaz. Ya, hati-hati sama anak-anak kita. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Informasi lagi dari Allah, ketahuilah, maklumat ini. Ilmu itu maklumat dari Allah Azza wa Jalla tentang apa? Bahwasanya harta kalian, sebagian kita berbangga kalau punya banyak harta. Sampai Allah sebutkan tentang sebagian manusia, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Itu di surat Al-Fajr Allah mengatakan sebagian manusia nih, orang-orang yang tidak beriman, kalau dikasih bala sama Allah, bentuk balaknya itu diluaskan rizkinya, dimuliakan,
dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dihormati oleh manusia, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul Rabbi ahanan. Adapun kalau disempitkan rizkinya, balaknya adalah kefakiran, dibatasin rizkinya, dia tidak menjadi orang yang terhormat di masyarakat. Apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Sekali-kali bukan kayak gitu. Harta itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk antum tahu. Lau kanitid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Berapa nyamuk yang sudah antum bunuh, jemaah? Antum lihat. Kalau nanti antum dapat nyamuk, antum cabut satu sayapnya. Antum lihat di cahaya, di lampu. Lalu antum ingat hadis Nabi SAW. Kalau dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih masaqa minha kafiran syarbatama. Bismillah. Seteguk air nggak akan dikasih sama Allah, nggak akan kasih seteguk air buat orang ini. Sedangkan kita melihat orang terkaya di dunia, muslim apa kafir? Orang muslim apa kafir? Jemaah, orang-orang nggak beriman Allah kasih uang. Ana baru kemarin baca orang terkait dunia kekayaannya berapa 3.000 triliun apa ini itu. Nggak pernah dia datang ke masjid. Punya 3.000 triliun jam. Apakah antum mau dapat 3.000 triliun? Kayaknya anak nggak perlu ke masjid lagi, Ustaz. Nilainya dunia ini nggak sama dengan satu sayap nyamuk, nggak sama. Makanya kalau ternyata sebagian manusia menjadikan itu standar kemuliaan yang Allah berikan, cinta Allah Azza wa Jalla, salah. Maka Allah katakan harta anak itu fitnah. Itu fitnah, itu cobaan, bukan kemuliaan loh. Bayangkan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, mana yang lebih kaya? Mana yang lebih dihormatin manusia pada waktu itu? Fir'aun. Mana yang memiliki istana yang besar yang sampai air sungai Nil itu mengalir dari bawah istana Fir'aun? Ada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan Mesir nggak punya apa-apa sama sekali, sampai beliau setelah membantu dua perempuan itu, beliau duduk di bawah pohon mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah, aku fakir ya Allah, aku perlu kebaikan yang kau turunkan. Nggak punya apa-apa coba. Sedangkan Fir'aun memiliki harta kekayaan yang cukup untuk 7 turunan, sama 7 tanjakan, sama 7 belokan. Apa dia punya, dia harta seperti itu. Ada Nabi Musa yang dimakan nggak ada. Kemudian beliau menjadi pengembala kambing. Beliau menikah dengan seorang wanita yang maharnya mengembala kambing selama 8 dan sampai 10 tahun. Karena dunia ini bukan kemuliaan, jemaah. Di tengah-tengah umatnya Nabi Musa ada Qarun. Bagaimana kekayaan Qarun? Yang kuncinya itu dipikul.
Yang mikul itu orang-orang kuat sampai bunyi jemaah. Ketika mikul ya. Kemana Qarun? Setiap orang nemu uang atau harta tertanam kata mereka, harta karun, artinya Qarun. Nggak ada artinya Qarun. Allah juga berikan harta kepada Nabi Sulaiman. Supaya kita tahu, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah membagikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Semua dikasih. Siapa yang Allah kehendaki Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika antum nggak punya harta, bukan bertanda Allah nggak cinta sama antum. Dan kalau rizki antum lancar, itu juga bukan tanda Allah cinta sama antum. Alhamdulillah Ustaz, Allah tuh sayang banget sama ana. Buktinya apa? Alhamdulillah ana buka usaha lancar, duit ana tambah banyak, dikasih sehat. Sejak kapan itu jadi tanda cinta Allah? Enggak. Itu tuh bukan tanda cinta Allah dan bukan tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum bisa bangun malam, bisa bermunajat sama Allah, istiqamah, insya Allah itu tanda cinta. Tapi kalau pangkat antum naik, jabatan antum naik, lalu orang mengatakan, Masya Allah, Allah tuh sayang sama antum. Bukan. Ini sedang diuji sama Allah Azza wa Jal. Wa anna allaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah itu ada pahala yang besar, jamaah. Ahibbati fillah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, apa yang seharusnya kita lakukan dengan nikmat tersebut? Bersyukur kepada Allah. Dengan menjadikan nikmat yang Allah berikan sebagai sarana untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia ini kita perlu ambil bekal di dalamnya untuk menuju kepada Allah. Makanya dikatakan dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu kebun akhirat. Tergantung apa yang antum tanam di dunia ini. Maka tatkala Allah memberikan rizki kepada kita, coba antum lihat, antum gunakan untuk apa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia pernah ditanya, Ya Aba Sa'id, man asyadun nas surahan yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling besar, yang paling dahsyat teriakannya pada hari kiamat? Siapa jemaah? Katanya mau ada door prize. Boleh dibagikan sekarang door prize-nya. Nah, siapa orang yang paling dahsyat teriakannya pada hari kiamat? Orang yang cinta dunia. Berarti kita semua. Kalau bicara cinta dunia, semua cinta dunia. Ada. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Ada kecintaan. Tapi bagaimana kita mengontrol cinta kita kepada dunia? Bukan itu. Siapa jemaah? Orang yang mengajarkan kesesatan. Hampir. Orang munafik, orang kafir. Iya, yang disebutkan semua itu akan menjerit nanti. Iya. Hasan Al-Basri menyebutkan orang yang paling dahsyat teriakannya pada hari kiamat, rajulun ruziqa ni'mah.
fasta'ana biha ala ma'siyatillah. Orang yang dikasih nikmat kemudian dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang akan teriak menyesal dengan penyesalan yang nggak ada gunanya lagi. Maka harta yang Allah berikan kepada kita jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Terus bagaimana kita menyikapi dunia ini, Ustaz? Nabi sudah memberikan arahan. Pernah Nabi SAW memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dipegang pundaknya sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Atau yang lebih tepatnya seperti orang yang sedang transit. Orang asing tuh kayak di Semarang ini ada orang ya anak kuliah di sini umpamanya. Dia berpikir antum mau tinggal di sini? Enggak lah. Antum nggak kepingin punya rumah di sini? Enggak. Kenapa? Anda mau pulang. Maka dia siap hidup di kos-kosan, antum lihat. Kadang-kala kos-kosannya kecil. Antum nggak apa-apa. Anda sebentar di sini, paling 4 tahun terus Anda balik. Jadilah seperti itu hidup di dunia. Seperti orang yang tahu Anda nggak lama di sini, Anda cuma sebentar gitu. Sehingga pikirannya nggak kemana-mana orang ini. Nggak kepingin punya ini, punya itu macam lah. Anda mau pulang ntar lagi. Atau yang lebih tepatnya abiru sabil. Orang yang sedang lewat. Seperti Anda hari ini. Anda ini cuma lewat. Yang namanya orang lewat kalau ditawarin, Ustadz nggak kepingin punya rumah di Semarang. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Anda lewat bentar lagi Anda pulang. Ada apa punya rumah di sini? Ada Ustadz, tanah murah di situ, murah. Mau murah, mau apa nggak ada. Anda mau balik ke Jember. Di dunia pun seperti itu seharusnya. Sehingga kita nggak tertipu dengan bisikan-bisikan ini murah, ini bagus macam. Ana sebentar di sini, sebentar Ana, bentar lagi Ana mau pergi gitu loh. Antum kadangkala berangkat umroh, transit di Dubai. Lihat ya Allah, bagus banget Dubai ini. Antum sama istri antum berdua lihat. Istrinya ngomong, Mas beli rumah di sini yuk. Allah, kita mau umroh katanya mau beli rumah di sini. Kita mau ke Mekah nih. Kita cuma sebentar. Itu harus ada di benak kita sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebagian orang itu memakmurkan dunia, kemudian dia tinggalkan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau tidur ya di atas kasurnya yang di situ ada tikar ya. Kemudian ketika beliau bangun, di lambung beliau ada garis-garis tikar. Umar bin Khattab nangis lihat Nabi SAW. Hidup seperti itu. Sekarang kita kasurnya bekas kita. Sekarang kita tidur, bangun. Bukan ada bekas kasur di tubuh kita. Tapi ada bekas kita di kasur kita. Dari enaknya kasur itu sampai dia membekas tubuh kita. Ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, itu raja Persia, raja Romawi, hidup bergelimang harta, sedangkan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisalaanku dengan dunia ini seperti seorang musafir, seorang pengendara yang dia singgah di bawah pohon. Ada riwayat mengatakan qala tahta syajarah.
Kalau tidur siang di bawah pohon. Pas kemudian dia akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Pak Harto berapa lama berkuasa? 32 tahun. Kemana dia sekarang? Nggak ada. Hilang. Kita pun akan seperti itu. Fir'aun berapa lama berkuasa? Ada riwayat mengatakan sampai 100 tahun lebih. Dan dia sudah dikuburnya ribuan tahun. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyebutkan hadis tadi. Perumpamaan beliau dengan dunia ini. Beliau hidup di muka bumi 63 tahun. Dan sampai hari ini berapa tahun Nabi SAW hidup di alam barzakh? Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah. Mana door prize-nya? Nah, ini apa? Nah, bentar. 1382. Masya Allah. Ini kurang tepat. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Jemaah, ngitungnya harus benar. Kita ini gara-gara pakai HP jadi nggak tahu hitung-hitungan, jemaah. Nabi SAW meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1443 dikurangi 11, 1432. Betul apa salah? Kita masa nggak kenal sama Nabi kita SAW? Lihat tuh, beliau hidup di muka bumi hanya 63 tahun. Dan sampai hari ini di perut bumi, beliau merasakan bagaimana luasnya negeri itu. Alam barzakh ini. Sepanjang mata memandang bagaimana ruh beliau berada di surga, berterbangan dimanapun beliau mau. Itu 1432 tahun. Yang seharusnya kita pikirkan yang itu. Tapi kebanyakan kita nggak mikirkan itu. Mikirkan dunia ini. Kemudian Abdullah bin Umar ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang transit tadi, yang selalu siap diri untuk berangkat. Orang kalau transit itu tasnya selalu dibawa, jemaah. Ada orang transit tasnya ditinggal. Kita lihat di bandara itu, orang itu kemana-mana bawa tasnya. Sampai masuk toilet, bawa tasnya. Kenapa? Ya anak nggak tahu siapa-siapa, nanti barang anak hilang gimana? Iya, jangan sampai barang antum hilang di dunia ini, ke akhirat nggak bawa apa-apa antum. Karena ketika ajal datang menjemput, siapa yang akan mengantarkan kita ke kuburan? Kalau kita mati, siapa yang mengantarkan kita ke kuburan? Angkat tangan, siapa yang tahu? Iya, 3 orang. Siapa? Hartanya, amalnya dan keluarga. Masya Allah, kirimkan hadiahnya ke belakang. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ada 3 yang mengantarkan ke kuburan, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang pulang siapa? Anaknya, keluarganya. Setelah dia injek kuburan bapaknya, dia padatkan kuburan bapaknya, dia doakan sebentar bapaknya. Berapa menit orang doa di kuburan? 2 jam? Bapaknya ini masa dia nggak kuat doa 2 jam? Enggak loh Ustaz. Bapak sudah selesai urusannya. Pulang ke rumah,
Dapat berapa hari, tahu-tahu ada tulisan rumah dijual. Warisan, sudah ada urusan sama bapaknya. Antum lihat rumah-rumah yang dijual, banyak rumah warisan. Gak dibawa mati. Hartanya gak dibawa mati. Yang dia capek, lelah, yang kelak akan dihisap dengan setiap rupiah yang dia dapatkan. Ditinggal semua. Siapa yang akan menemani dia? Amal dia, jemaah. Amal. Makanya Nabi SAW nyuruh kita benar-benar bersiap. Bawa itu amalmu. Jangan nunda-nunda beramal. Oh nanti kapan? Nunggu kaya antum beramal. Kalau sudah kaya antum malah nggak di saf pertama. Ada sebagian orang sholat selama hidupnya nggak pernah di saf pertama. Jumatan nggak pernah di saf pertama. Kenapa? Enggak lah Ustaz, saf pertama itu nggak enak anak rebutan sama orang-orang saf pertama. Tapi rebutan dunia antum lakukan. Antum nggak pernah berebut mencari akhirat. Abdullah bin Umar mengatakan agar kita bersegera beramal untuk memenuhi kotak bekal kita itu. Beliau mengatakan wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Idza asbat, kalau engkau di pagi hari mau beramal jangan nunggu nanti sore. Oh nanti sore, enggak, amalkan pagi itu. Engkau bisa mengamalkannya, sudah amalkan. Aku mau ngaji Quran lah nanti 1 juz ya. Insya Allah habis asar. Lu kenapa nggak sekarang? Kecuali sekarang sedang ada kerjaan. Tapi kalau nggak ada kerjaan, sekarang baca Quran. Engkau punya waktu luang, habiskan untuk yang bermanfaat. Wa idza amsayt fala tantadhiris sabah. Kalau lagi sore hari jangan nunggu besok. Karena masalahnya malaikat pencabut nyawa ini nggak nunggu besok kalau dia mau nyabut nyawa antum. Nggak ada ngata malaikat anak kayaknya belum siap, besoklah pagi insyaallah. Nggak ada jam. Kalau sore hari antum mau beramal dapat ilmu, amalkan, jangan nunggu besok. Wa khud min sihatika limaratik. Ambil dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Kita bakal sakit jemaah. Kalau orang sakit ya nggak bisa ke masjid. Ketika sehat antum ke masjid, sakit nggak ke masjid, dapat nggak pahala ke masjid? Tetap dapat. Subhanallah. Ketika antum senantiasa puasa Senin Kemis ketika sehat, ketika antum sakit nggak bisa puasa Senin Kemis, dapat nggak pahala Senin Kemis? Dapat. Ini kesempatan yang sehat beramal sehingga ketika sakit dia tidak mampu beramal, tetap pahalanya ngalir buat dia. Tapi sebagian kita baru beramal ketika sakit. Ketika masih sehat nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat malam. Ketika sakit, saya mau belajar ke masjid, saya mau belajar sholat malam. Ya udah, dia akan dapat pahala ketika sakit itu doang. Pahala sehat dia nggak akan ngalir sama dia, karena ketika sehat dia tidak beramal soleh. Yang dia amalkan hari itu yang akan dia dapatkan. Kalau dia nggak beramal ya dia nggak akan dapat pahala. Wa khud min hayatika limautik. Ambil dari masa hidupmu untuk matimu. Ahibati fillah, kita tuh kadangkala kalau melihat orang-orang kaya kepingin kayak mereka. Antum kalau di lampu merah tahu-tahu ngelihat mobil yang tipis itu jemaah. Gimana perasaan antum? Ada apa ini jemaah? Suruh berhenti ustadznya. Alhamdulillah. Kita kadangkala kalau melihat orang kaya itu keinginan untuk mencari dunia semakin besar.
Oleh karena itu Rasulullah SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sedikit hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu punya cara menghadapi hidup dunia ini. Tadi salah satunya dengan melihat ke bawah. Kalau mau lihat ke atas, lihat kepada orang-orang yang menggunakan hartanya untuk ketaatan. Antum melihat masjid ini siapa yang bangun? Yang bangun masjid ini satu orang loh. Masya Allah orang itu. Dia wakafkan. Kemudian di depan itu dia bikin toko yang hasilnya buat masjid. Ketika itu antum, ya Allah ya, kapan aku bisa seperti orang ini? Tapi kalau sekedar melihat orang pakai mobil yang tipis, pakai motor yang gede, antum kepingin seperti mereka, apa gunanya? Antum tidak akan bersyukur dengan kedua kaki antum. Dengan motor lama antum, sama mobil antum. Namun ada pesan Nabi SAW. Ketika antum bekerja mencari dunia, ingat kita di dunia. Kita butuh biaya untuk hidup ini jamaah. Kita butuh biaya. Antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, nafkah kepada anak, untuk diri antum sendiri. Kita butuh gitu. Bukan berarti tatkala dunia ini dicela oleh Allah Azza wa Jal, kita nggak boleh cari dunia. Boleh cari dunia tapi untuk akhirat, untuk kebutuhan kita. Jangan sampai berlebih-lebihan. Dalam rangka seperti itu, hendaklah memperbaiki niat kita. Bentar lagi antum akan berangkat kerja. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda. Para sahabat ini takjub dengan keuletan orang ini bekerja dengan fisiknya yang gagah untuk cari duit. Apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata ini kekuatannya, energinya itu fi sabilillah, untuk di jalan Allah gitu. Bukankah akan jadi pahala buat dia daripada cari uang? Maka Nabi SAW meluruskan pandangan sahabat yang memandang orang bekerja itu dengan pandangan remeh. Antum kalau lihat kawan antum bekerja, kerja keras, kadang-kala kita lihat Allah fulan ini Ustaz, dunia aja Ustaz. Pagi kerja, sore kerja, malam juga kerja Ustaz. Kata Nabi SAW tentang orang tadi yang kerja keras. Lau kharaja yas'a. Kalian tahu, kalau orang itu keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala abawaini kasyaikhaini kabirain. Dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Orang ini terhitung di jalan Allah. Jangan diremehkan. Kita kadang-kala ada melihat orang merantau ke Jakarta, antum duniawi. Tunggu dulu. Boleh jadi ini orang fi sabilillah. Kalau niatnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, lau kana yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah. Kerjanya keluar rumahnya fi sabilillah. Kita sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang berjalan meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Atau hadis lain, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Yang berjalan keluar rumah mencari ilmu, dia di jalan Allah. Dan ternyata orang bekerja bisa jadi fi sabilillah. Antum tadi dari rumah ke sini fi sabilillah. Dari sini ke tempat kerja bisa fi sabilillah. Tergantung niatnya. Yang ketiga, kalau dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak minta-minta, supaya tidak mencuri, mungkin juga untuk kebutuhan hidupnya, ingin nikah, fahuwa fi sabilillah. Wa kana yas'a yu'if nafsahu fahuwa fi sabilillah. Sudah, tinggal satu kondisi. Lau kana yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia bekerja berusaha dalam rangka riyaan, untuk pamer, untuk tadi beli motor seperti orang itu, untuk beli handphone yang mahal seperti handphonenya orang itu, untuk pamer, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka model kayak gini di jalannya setan. Jadi kita harus sadar, mencari dunia, mencari harta itu boleh. Kita disuruh sama Allah. Selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat, kalian silakan bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Suruh kerja kita, suruh cari uang. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian banyak mengingat Allah supaya kalian sukses. Jadi masalahnya ternyata di hati. Bukan apa yang ada di tangan kita. Boleh jadi kita melihat orang kaya raya dengan mobil mewahnya, dia bekerja fi sabilillah. Dan boleh jadi ada orang yang fakir miskin yang dia bekerja fi sabilis syaitan. Jadi jangan dilihat kalau orang itu kaya raya, rumahnya bagus, fi sabilis syaitan. Enggak. Boleh jadi yang miskin ini cuma dia belum dapat fulus saja, jemaah. Tapi hatinya berambisi, aku mau beli ini, aku mau beli ini. Untuk apa? Untuk berbangga-banggaan. Berapa banyak di masyarakat ngelihat kawannya beli motor baru, 3 hari dia sakit perut. Salah jemaah. Sakit perut, ke dokter. Kenapa bapak? Kata dia, tetangga beli motor baru, dok. Ini dokter obatnya apa gitu kalau tetangganya beli motor baru dia sakit perut. Ada orang-orang yang seperti itu. Gara-gara dia ingin berbangga-bangga. Dan ini kehidupan dunia jemaah, yang kita perlu berhati-hati. Sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dalam hadis Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq." Sesungguhnya Allah itu membenci. Siapa yang dibenci sama Allah? Setiap orang yang sombong lagi kasar, sombong, angkuh, kasar, sakhabin bil aswaq, kerjanya teriak-teriak di pasar, bisnis, dagang, waduh pokoknya teriak-teriak dia dalam rangka mencari dunia ini. Jifatin bil lail, himarin bin nahar. Orang ini kalau di malam hari bangkai. Nggak pernah bangun malam dia. Jifa. Seharian kerja cari dunia, malam hari seperti bangkai. Himarin bin nahar. Kalau siang hari keledai. Kerja. Terus pikirannya duit. Ya Allah kasihan, wallahi kasihan jamaah. Aneh kalau melihat sebagian orang ya, yang sibuk mencari dunia, miskin dia. Ada orang yang jadi kuli angkut di pasar ya,
Berat yang dia angkat. Gajinya nggak seberapa dia. Sholat enggak jemaah. Seperti sabda Nabi SAW. Jangan bicara sholat malam ya. Nabi bicara sholat malam. Ada orang yang sholat wajib enggak. Tapi mencari dunia kerja. Sholat ini cuma 5 menit ya. Ada orang ngangkut. Ada yang ngangkut semen orang itu. Kadangkala 10 sak dia angkut jemaah. Butuh waktu lama dan dia lelah. Lebih ringan mana kalau dia sholat. Cuma masanya sholat. Nggak dapat fulus. Tapi ngangkat itu dapat fulus gitu. Makanya ada orang-orang yang kata Nabi SAW. Yang dibenci sama Allah ini. Jifa billail. Bangkai di malam hari. Himar bin nahar. Keledai di siang hari. Alim. Oh ternyata ini orang alim. Naam. Alimin bi amri dunia. Dia alim dengan urusan dunia. Ya. Dia pandai bagaimana menjadikan uang 100.000 jadi 1 juta. Dia pintar bagaimana menjadikan uang 1 juta jadi 100 juta. Pokok urusan dunia pintar orang ini. Jahilin bi amril akhirah. Akhirat bodoh. Bodoh urusan akhirat. Sebagian salaf mengatakan, Ibn Aun dia mengatakan, aku hidup di satu masa yang orang-orang itu menjadikan semua amalannya untuk akhirat. Kalau ada waktu baru cari urusan dunia lah. Di masaku sekarang aku melihat orang-orang sibuk cari akhirat, kalau ada waktu baru cari, sibuk cari dunia, kalau ada waktu baru cari akhirat. Mas nggak kajian mas? Aduh udah punya waktu Pak. Mas yuk main futsal. Bismillah. Ya Allah. Antum kajian nggak punya waktu main futsal. Bismillah. Ada orang-orang yang untuk urusan dunia selalu ada waktu. Selalu ya, diusahakan. Walaupun waktunya aku usahakan. Bismillah. Kita insya Allah weekend ini mau kemana ya? Mau ke gunung ini. Engkau ada waktu. Sebenarnya sih waktu keluarga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bismillah kita berangkat. Ketika dikasih undangan kajian, ada undangan hari Ahad jam 9 pagi. Ya Allah, hari ini hari keluarga mas. Ada orang yang alimin bi amri dunia, jahilin bi amril akhirah. Akhirat buat dia kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak usah dicari. Kemudian kata Nabi SAW, "Naam, hada akhir hadis." Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ahibati fillah. Yahya bin Mu'ad. Supaya antum tidak salah paham ya. Tentang kajian kita. Yahya bin Mu'ad ini salah seorang ulama dari kalangan salaf mengatakan, "Lastu amurukum bitarkid dunya." Aku enggak nyuruh kalian meninggalkan dunia. Jangan difahami kajian kita ini nyuruh ninggalin dunia. Kenapa? Kita masih di dunia jamaah. Orang kalau meninggal dunia itu berarti mati. Kata Yahya bin Mu'ad, aku enggak nyuruh kalian meninggalkan dunia, enggak. Amurukum bitarkidz dzunub. Yang aku perintahkan kepada kalian, kalian tinggalkan dosa. Bukan ninggalin dunia, tinggalin dosa. Kenapa? Tarkud dunia fadilah, meninggalkan dunia, orang itu zuhud ya, itu sebuah kemuliaan gitu. Dia tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Wa tarkud dzunub fariidhah, meninggalkan dosa itu kewajiban. Wa antum ila iqamatil fariidhah ahwaj minkum ilal hasanat wal fadail. Dan kita itu dalam rangka menegakkan yang wajib lebih butuh daripada meraih yang fadilah gitu. Maka ingat, silakan cari dunia tapi dengan niat yang mulia. Yang kedua, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Jangan kau ambil dari dunia ini kecuali yang halal. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi disampaikan akan ada pertanyaan. Naam, tafadhal. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk satu ikhwan dan satu akhwat. Untuk akhwat sudah disediakan mic, jadi nanti kalau ingin bertanya bisa langsung dari mic.
Untuk panitia akhwat nanti silakan bisa mengarahkan. Untuk ikhwan silakan yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah mendengarkan atau ikut ngaji ayat wa ma kana sholatuhum indal bait illa mukaan wa tasdiyah fadzuku adzaba bima kuntum takfurun. Dan orang-orang yang sholat di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah tepuk tangan dan bersiul. Rasakanlah anjab disebabkan atas kekafiran. Yang dimaksud Baitullah itu apa? Masjid atau Ka'bah atau terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Ana kasih hadiah buat yang bertanya. Nah, fadal. Barakallahu fikum. Allah menceritakan tentang ritual ibadah orang-orang musyrikin di Mekah. Jadi bait yang dimaksud di sana adalah Baitullah yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi orang-orang dahulu mereka beribadah. Orang-orang musyrikin itu nyembah Allah enggak? Nyembah Allah enggak? Hah? Nyembah. Tapi nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Makanya Allah selalu mengingatkan, U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Orang-orang musyrikin itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Kata mereka, ya Allah. Makanya mereka beribadah di Ka'bah itu. Mereka tawaf ya, mereka sa'i, mereka haji. Tapi ritual mereka ketika mereka tawaf itu mukaan wa tasdiyah. Hanya tepuk tangan, hanya bersiul-siul. Jadi bait yang dimaksud di sana adalah Baitullah yang ada di sana. Ini pertanyaan menarik jamaah. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah selama 13 tahun. Di keliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Adakah satu berhala yang dihancurkan sama Nabi SAW? Nggak ada. Disentuh aja nggak ada. Didorong aja nggak ada. 360 berhala dan Nabi tawaf, Nabi sholat menghadap ke sana ada berhalanya jemaah. Nggak ada satupun yang disentuh sama Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau nggak punya kekuatan untuk itu. Beliau hanya punya kekuatan berdakwah dengan lisan. Mengingkari kemungkaran kalau punya kekuatan dengan tangan. Nggak mampu dengan lisan. 13 tahun Nabi mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kemudian ketika Nabi hijrah, Nabi sempat masuk ke kota Mekah lagi. Dalam kondisi Mekah yang sama. Masih ada hadiahnya. Tahun berapa Nabi SAW masuk kota Mekah? Jamaah. Tahun 8. Tahun 12 Hijriah. Sudah meninggal Nabi SAW tahun 12 Hijriah. Tadi tahun 11 Nabi meninggal dunia. Nah, tahun 3. Tahun 3 perang Uhud lah. Tahun 10 pertama Nabi masuk ya. Ini tadi ada yang ngomong tahun 8. Betul, Nabi pernah masuk tahun 8, tahun 10. Pertanyaannya, pertama Nabi masuk ke Mekah lagi setelah hijrah itu tahun berapa? Tahun 4 Hijriah? Belum. Tahun 9, Masya Allah. Salah jamaah. Tahun 6 Hijriah. Aduh, kurang. Tahun 7 kasih tahun 7. Semuanya disebutkan jamaah. Nah, Nabi SAW itu tahun ke-6 itu pernah mau masuk tapi nggak bisa masuk. Iya kan? Hudaybiyah itu nggak bisa masuk Nabi SAW. Belum masuk, cuma di luar. Nabi bisa masuk tahun ke-7. Masuk bersama 1.400 sahabatnya lebih. Tawaf dalam kondisi Ka'bah itu masih ada berhala. Ya tawaf Nabi. Tidak ada satupun. Ini bersama pasukannya Nabi kalau bisa disebutkan ya. Nggak ada satupun berhala yang disentuh. Nabi tawaf.
3 hari Nabi berada di kota Mekah. Nggak ada sahabat yang ngomong, ya apa kalau satu Hubal kita curi bawa ke Medina kita hancurkan. Nggak ada jemaah. Itu kemungkaran yang nyata. Berada di rumah Allah Azza, nggak disentuh. Nabi pulang. Tahun ke-8 penaklukan kota Mekah. Nabi berkuasa pada waktu itu. Dihancurkan 360 berhala itu jemaah. Jadi mengingkari kemungkaran, ingat harus dengan hikmah ya. Dengan bijak, karena ada ya yang rame-rame kemarin ini mengingkari kemungkaran dalam rangka menegakkan agama Allah, ada tata cara dan adabnya. Jazakallah khair atas pertanyaan Bapak tadi. Jadi yang dimaksud dengan bait adalah Baitullah ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya nggak ada. Sekarang sudah nggak ada. Dan orang-orang kafir pun sampai sekarang masih ibadahnya seperti itu. Ada yang dengan musik, dengan nyanyi-nyanyi, tapi kita enggak. Kita dengan Allahu Akbar dan penuh kekhusyuan. Baik, pertanyaan yang kedua dari akhwat ya. Naam, silakan. Bismillah. Untuk akhwat silakan bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam penjagaan Allah, Allahumma dalam amin. keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ana mau tanya Ustadz, apakah boleh kita bekerja diniatkan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan agar orang tua juga merasa bangga? Apakah itu tetap mendapatkan pahala fisabilillah? Mohon nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, niatnya ini bercampur. Kalau tujuannya adalah ingin memberikan nafkah kepada orang tua, ingin menyenangkan orang tua, nggak ada masalah. Tapi bukan untuk berbangga-banggaan gitu loh. Kalau orang tua jember, ini loh anakku kerja ini, kan ada orang seperti ini anakku gajinya sekian, ini anakku, ini sudah mulai berbangga-banggaan dan itu kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Tafakhur, berbangga-banggaan. Antum mobilnya apa mereknya? Anak antum jadi apa? Oh, anak-anak supir. Aduh, anak antum jadi supir. Sekolah di mana antum? Salah sebagai bapak. Iya, supirnya pesawat. Oh, supirnya pesawat. Iya, nggak jadi dia. Ini kalau berbangga-banggaan orang seperti itu jamaah. Jadi kalau seorang anak niatnya tadi untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, ingat berbakti kepada orang tua salah satunya adalah dengan memberikan nafkah kepada mereka, tujuannya itu, maka dia fisabilillah. Menyenangkan hati orang tua. Supaya orang tuanya senang gitu loh. Ngelihat anaknya sukses, senang orang tuanya, tapi bukan berbangga-banggaan. Kalau sudah berbangga-banggaan kan nanti akan muncul sifat merendahkan yang lainnya. Itu berbahaya. Jadi insya Allah niatkan ketika nanti bekerja untuk membahagiakan orang tua. Agar orang tuanya juga hidupnya senang, diangkat ekonominya. Sehingga orang tua tidak lagi ya susah hidupnya. Insya Allah itu termasuk kebaktian anak kepada orang tua dan masuk fi sabilillah. Alhamdulillah jamaah, kayaknya udah jam 6. Kenapa? Hadiahnya buat akhwat yang bertanya tadi ini. Nah, ya. Kasihkan buat akhwat yang bertanya tadi, mungkin bisa menghubungi panitia. Jamaah ana mohon maaf.